Halo, sanak-sanak segalo. Hari ini kita bakal ngobrol dengan seseorang yang spesial. Cluenya 34 provinsi, 7 gunung tertinggi, 1 sepeda. Mana tuh? Simak berikut ini. Oke, seperti yang sudah dibahas di awal tadi, kita kedatangan bintang tamu jauh nih. Nggak tahu udah pada keliling mana kemana, dari Sumatera sampai ujung Papua. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke juga udah lewat nih. Om. Wah, tos dulu deh Om. Wah, Om Muhammad Mahir Abdullah. Gini aja boleh nih Om ya, biar santai kita kan Om. Iya, kan kita di balai-balai. Yoi. Jadi inget balai-balai begini, inget di kalau orang-orang di Jakarta yang masih ada Betawi-Betawi aslinya tuh enak, ada balai-balai begini kan, di bawah pohon sambil ngerujak. Jadi buat yang belum tahu nih, kayaknya nggak perlu aku kenalin lagi lah ya siapa yang di sebelah. Kita langsung cari tahu aja deh langsung. Nih mungkin perkenalan dulu nih Om. Mungkin ada abang-abang, om-om, tante-tante yang lagi nonton belum kenal nih siapa sih Om ini. Saya nggak tahu nama saya siapa ya. Saya juga nggak ngerti, tapi Ini salah satu akibat kalau Anda kelamaan di jalan. ya pokoknya nama saya, orang-orang sih manggilnya Mahir. Saya nggak tahu nama saya siapa. Jadi nama saya Mahir. Terus rumah saya di Jakarta. Saya nggak punya rumah di Jakarta. Saya nggak punya rumah karena belum beli rumah. Nanti kalau udah berumah tangga baru. Gitu ya. Menarik juga, menarik. Ini sebelumnya saya mau tahu nih Om. Om Mahir ini apa sih latar belakangnya, maksudnya sebelum Om memulai, ya kita udah tahu lah ya Om ada memulai perjalanan, udah mulai ekspedisi. Sebelumnya Om ini apa nih? Dari mahasiswa kah atau sebelumnya karyawan, resign? Oke. Dulu saya mahasiswa, Ya. cuman sudah selesai menyelesaikan S1. Kemudian saya aktif juga di relawan, saya aktif di beberapa kegiatan alam bebas dan lain sebagainya. Dan saya melakukan perjalanan ini 2015 lalu lah. Jadi sebelumnya saya hanya sebagai seorang mahasiswa, saya sebagai seorang pekerja part-time lah, saya kerja, kemudian saya relawan. Jadi basicnya relawan sampai sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan ini Om ya. Ya. Mungkin buat yang belum tahu, si Om Mahir ini udah punya ekspedisi yang mengelilingi 34 provinsi dan 7 gunung tertinggi. Sebelumnya saya mau tahu nih Om, ini ide dari mana sih? Dapat wangsit sambil semedi atau sambil ngopi di balai? Tiba-tiba timpukan buah apa gitu ya kan? Sampai Om punya ide kayak gini nih. Sebenarnya kalau idenya saya udah disampaikan di beberapa kali kesempatan sama beberapa teman-teman di beberapa podcast atau apapun lah. Sama aja intinya, bahwa bagi saya mencintai Indonesia tidak cukup menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Jadi untuk kita mengenal lagi Indonesia, maka kita harus mulai menjelajahnya. Kita harus mulai lebih mengenal. Kalau kita mau tahu adat dan budaya, mungkin kita bisa baca buku, bisa nonton film. Tapi kalau karakter daerahnya, karakter orang-orangnya itu kita mau nggak mau kita harus datang, biar kita rasain. Karena walaupun kita ketemu sama orang Bengkulu, tapi di Jakarta beda sama ketemu orang Bengkulu di Bengkulu. Jadi ya silaturahmi lah, mengunjungi halaman rumah lah, semuanya halaman rumah gitu. Itu yang menjadi ide dari sebelum dimulainya perjalanan atau ekspedisi ini. Ya kurang lebih seperti itulah, walaupun sambungannya adalah bahwa Indonesia itu luas. Jadi dari Sabang sampai Merauke, tetap akan saya katakan berulang-ulang kali, tidak pernah bosan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke 1 jengkal. Maka saking luas 1 jengkal Indonesia di peta dunia, sedangkan di benua Eropa 1 jengkal itu bisa 3 negara, bahkan 4 negara, bukan lebih. Maka kita harus lebih mengenal negeri kita sendiri. Jangan sampai negeri kita malah orang lain yang kenal sama negeri kita, tapi kita nggak mengenal negeri kita sendiri. Seperti Itu kan yang ide ataupun latar belakang Om Mahir melakukan ekspedisi yang dikenal dengan nama penjelajahan Nusantara nih ya. Buat apa sih Om? Buat penjelajahan Nusantara ini buat apa sih? Ada tujuan khusus nggak sih? Ada misi-misi khusus nggak sih yang dibawa? Nah, jadi salah satu misi khususnya kalau misalkan karena saya pesepeda lah. Iya. Jadi sampai detik ini saya sering mencari literatur bersepeda di Indonesia secara lengkap, tuh masih belum ada Om. Jadi kemudian
saya berpikir haruslah kita buat literaturnya, jangan sampai bule duluan, orang dari luar negeri duluan yang datang ke Indonesia dan menjelajahi Indonesia, bahkan dia buat bukunya misalnya bersepeda Indonesia secara lengkap 34 provinsi. Kan kita kan sebagai Indonesia malu kan, nanti kalau udah ada bule yang buat baru kita bilang harusnya kita yang buat, kenapa bule duluan. Nah kemarin-kemarin lu kemana aja? Maka sebelum ada bule yang buat, maka kita lah orang Indonesia sendiri, kita yang tinggal di tanah kita sendiri, di bumi pertiwi ini lah, kita yang harus buat lah. Jadi mau Bikin literatur bersepeda Indonesia, tujuan dari perjalanan ini sendiri ya. Iya. Salah Ini satunya ya. Salah satunya itu. Kalau boleh salah duanya, jadi saya pengen banget, ini jarang, ini saya belum pernah katakan nih, ini saya belum pernah katakan di podcast atau di hal lainnya, saya belum pernah katakan secara gamblang ya, bahwa 1001 cara memperpecah belah bangsa Indonesia, 1001 cara. Tapi sebenarnya cukup 1, 2, atau 3 cara, bahkan 1 cara pun cukup untuk memperpecah Indonesia. Nah itu terus cari apa cara itu, dan mungkin salah satunya ya rasa itu kembali kepada dasar negara kita, bahwa Pancasila tuh 5 kan, Pancasila itu harus kita pahami, bukan hanya kita hafal dan bukan hanya kita mengakui diri kita saya Pancasila. Karena saya nggak pernah saya teriak saya Pancasila, saya nggak pernah. Tapi bagaimana kita memahami butir-butir Pancasila itu, bahwa seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lain sebagainya, kita paham dari mulai ketuhanan ya. gitu. Jadi kita nggak ada istilahnya saling baku curiga. Misalkan beginilah, misalkan saya berjenggot, om nggak berjenggot, om tatoan, saya berjenggot, om curiga, wah kamu jenggotan tuh, sana kamu cingkrang, kamu sering ke masjid, dan jangan kamu teroris. ya. Nah, kenapa sih dia begitu? Tanyalah. Nah, saya juga nggak ada baku curiga sama om yang sering bertato gitu kan, rambutnya misalkan gimbal gitu. Saya nggak curiga, wah preman tuh. Tapi mulailah bangun komunikasi, mulailah saling berkenalan, saling memahami. Ketika sama-sama saling tahu, maka rasa curiga itu kan hilang. Seperti itu. Untuk ya itu salah satunya, untuk bagaimana kita mengetahui tentang Indonesia ini, bahwa luas dan karakternya beda-beda, maka kita harus memahami itu. Jadi bisa dibilang tujuan ini nggak ada unsur pembuktian diri, memproklamirkan diri saya nasionalis, Enggak ada. Karena begini, bagi saya nasionalisme tuh nggak ditunjukkan dengan seragam, nggak ditunjukkan dengan saya nasionalis, enggak bagi saya. Tapi nasionalis dilihat dari perbuatannya dia, sikapnya dia terhadap negaranya sendiri, terhadap sesama tenggang rasanya. Misalkan begini, ada seseorang yang kulitnya hitam, yang satu kulitnya sawo matang misalkan, terus dengan yang kulit hitam nggak saling mencaci, nggak rasis lah rasanya. Itulah yang saya ingin cari tahu, yang saya ingin lihat lebih dari Indonesia itu seperti itu. Jadi bukan ada pembuktian, wah saya nasionalis nih, saya sudah begini, enggak ada begitu. Ini total udah berapa lama om jauh dari rumah nih, di jalan nih? Saya berangkat 11 Maret 2018. 11 Maret 2018, Berarti sekitar 2 tahun 7 bulanan lah. Sekarang 2 tahun 7 bulan ya. Misi terakhir tinggal Provinsi Bengkulu dan Lampung. Ini kan Bengkulu, Ya. checkpointnya di ibu kota nih. Ya benar. Nah, kita tinggal lanjut, saya tinggal lanjut menuju Bandar Lampung, Banten sebagai provinsi terakhir ke 34. Baru kembali pulangnya atau berakhirnya ekspedisi ini tetap kembali ke titik 0 di mana saya berangkat Jakarta. Ini saya balik dikit ya om. Kenapa sih milih sepeda om? Atau punya pengalaman masa kecil tentang sepeda? Atau senang aja pakai sepeda? Atau ada kemudahan sendiri yang diperoleh ketika menggunakan sepeda untuk berkeliling Indonesia ini? Jadi gini om, bagi saya sepeda adalah transportasi yang ramah lingkungan sebenarnya. Walaupun saya berbicara seperti itu, saya dalam kondisi merokok. Kita bilangnya begitu. Kenapa ini ramah lingkungan? Karena sepeda tidak mengeluarkan polusi, emisi buang, nggak ada. Walaupun nanti akan orang-orang bilang lu bicara begitu aja sebelum merokok gitu kan. Jadi begini, ketika kita bersepeda, kenapa saya pilih sepeda? Sepeda itu adalah kendaraan yang kecepatan terbatas. Karena kecepatan yang terbatas itulah
maka kita bisa menikmati perjalanan. Menggunakan sepeda. Ya, jadi rasa khawatir, takut, cemas kita tuh mau nggak mau kita hadapin. Misalkan kita naik motor, kita ada takut sama satu wilayah, khawatir sama satu wilayah, kita bisa aja gas tuh motor kencang-kencang, cepat, lebih cepat dari biasanya bisa. Tapi kalau sepeda tanjakan nih, bagaimana kita mau kayu cepet-cepet atau kencang-kencang, karena beban di sepeda saya kan banyak, gitu, barang bawaannya banyak, perlengkapannya banyak, mau nggak mau kita tetap nikmatin. Ketika ada permasalahan di depan kita, ya kita hadapin, nggak bisa kita lari. Itu kenapa ada gunung, kenapa Om? Kenapa masukin gunung di ekspedisi ini, kenapa? Jadi gini ya, kenapa gunung itu? Nggak hanya gunung. Jadi saya beberapa kali sempat diving juga. Saya sempat diving di Raja Ampat, sempat diving di Selat Lembeh Bitung, sempat diving di Berau, di Kalimantan Timur, sempat juga. Jadi bagi saya menjelajah itu bukan hanya bersepeda, bukan hanya mendaki gunung, tapi semua. Nah, kenapa ada gunung? Saya suka gunung sebenarnya. Karena bagi saya gunung itu tinggi. Tapi ketika kita sampai di puncaknya, kita merasa kecil. Bukan lagi merasa tinggi. Gunung itu tinggi, tapi sampai di puncaknya kita merasa kecil. Gak ada apa-apanya kita loh. Kita bisa hilang, bisa tersesat, bisa mati di gunung itu kapan aja. Kalau kita lengah, kalau kita nggak siap, kalau persiapan kita nggak matang. Itulah kenapa suka gunung. Jadi termasuk dari 2015, 16, teman-teman aja, akhir kita naik ke Kerincio, akhir kita naik ke Latimojong, ke Semeru, ke Rinjani. Saya nggak pernah mau, karena saya ingin sekali nanti ekspedisi Seven Summit yang saya daki itu atau saya jelajahi itu nanti sekalian pakai sepeda, impian saya. Dan mempertahankan impian itu susah, untuk biar tidak saya pengen impiannya pakai sepeda naik Seven Summitnya, tapi untuk mempertahankan susah, digoda, dirayu gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya Allah merestui itu dan selesailah kemarin di Kerinci untuk Seven Summitnya, walaupun bersepedanya belum selesai nih di 2 provinsi lagi dan menuju ke Nol. Berarti kalau untuk provinsi udah tinggal masuk Lampung, Banten. Kalau untuk gunung sendiri alhamdulillah udah selesai di Kerinci kemarin Ya. Om ya. Ini kan udah berarti udah 32 provinsi dijelajahi. Sudah belusukan ke 32 provinsi, sudah menaiki 7 gunung tertinggi. Itu kalau ini pertanyaan-pertanyaan standar lah. Itu yang paling berkesan yang mana sih Om? Baik dari segi makanan atau kultur wilayah atau kehidupan bermasyarakat di daerah itu sendiri atau keragaman adatnya seperti apa, itu mana Om paling berkesan? Sebenarnya semua berkesan, Pasti semua berkesan, semua punya kesan masing-masing, semua punya. Tapi karena kalau saya bicara kultur, saya sudah sering jawab. Saya bicara, tapi saya akan suka ini kuliner. Saya jarang jawab nih. Saya suka kuliner Sulawesi. Sulawesi. Jadi di Sulawesi pulau- apa makannya? Jadi di Pulau Sulawesi dari utara sampai ke selatan itu kuliner macam-macam. Bagi saya selama saya jalan, kuliner yang bagi saya kayakan kuliner itu ada di Sulawesi. Bagi saya. Karena apa? Dari mulai kita yang ikan dapat, yang daging-dagingan dapat, yang ayam-ayaman dapat. Pokoknya segala jenis kuliner tuh saya dapetin di Sulawesi. Dari yang nggak ada di satu tempat, tapi hanya di situ ada. Contoh ada satu minuman, namanya apa nih? Saya lupa. Namanya Minas. Kalau di sini ada Minasi. Minasi. Betul. Jadi Minas tuh kalau orang Sumatera suka bilang Minasi kan. Yoi. Jadi kalau di Kabupaten Sinjai, Itu minuman. nah Sulawesi Selatan itu minuman. Jadi Minas tuh dia ada kayak tape begitu. Fermentasi tape. Nah, tapi dia itu minuman, dingin tuh. Itu enak. Adanya di Sinjai. Adanya di Sinjai. Memabukan nggak? Enggak memabukan. Enak banget, enak. Kalau memabukan itu dilarang oleh Roma Irama. Apapun namamu. Ya itu kalau itu bukan Minas, judulnya. Miras. Miras Santika kan. Minuman keras dan narkotika. S-nya apa berarti? Miras, Santika, minuman keras Dan narkotika. Iya. Jadi di Sulawesi saya suka dengan kulinernya. Dapat kuliner di sana sesuai lidah gitu ya. Ya, Berarti tapi nggak ada pantangan Om nih ya? Hah? Nggak ada pantangan ya? Ntar habis makan daging, aduh, darah tinggi nih, kumat nih. Alhamdulillah sekarang saya jadi omnivora, pemakan segalanya. Sebelumnya Jadi sebelumnya saya tuh karnivora. enggak juga.
saya lebih ke ini, ke herbivora dulunya. Vegetarian, vegan saya. Jadi saya lebih suka tahu, tempe, telur dibandingkan saya makan ayam, daging atau ikan. Bahkan makan ikan pun saya bisa, tapi ketika ada makan lain saya lebih baik nggak makan ikan. Jadi saya kurang favorit sebenarnya sama ikan. Bukan karena ada alasan tertentu, bukan? Nggak kurang favorit aja, tapi bisa makan ikan. Dan kalau ada ya dimakan, nggak ada istilah pilih makan, nggak ada. Terus di Sulawesi, kembali kepada kuliner tuh kadang-kadang suka salah persepsi. Ada makanan di Sulawesi, kue itu jadi kayak kue pisang begitulah, pisang dibungkus dalam pisang, namanya barongko. Ya kan, kalau katko tuh kalau nggak salah kata tambah di Sulawesi Selatan gitu kan. Nah, atau ki bahasa halusnya. Nah, karena om ini yang ngajakin aku di satu desa lah di daerah Enrekang, bilang, "Mas, makan dulu barongko," gitu kan. Lalu saya bilang, "Makan dulu om barongki," karena kan kok kasar. Berarti kalau aku bilang dia ki, barongki gitu kan. Benar. Nah, dia bilang barongko, enggak barongki ya. Akhir kami ribut, berdebat, ternyata dia bilang begini. Kan aku bilang, "Iya, kan ini nama makanannya barong. Karena om ke aku lebih muda, om bilangnya barongko. Karena om lebih tua dari aku, jadi barongki." Dia bilang, "Bukan, memang nama makanannya barongko." Jadinya itulah yang buat saya kadang, oh ternyata suatu itu ada istilah kayak peribahasa di mana bukit lagi bilang itu itu betul. Kalau kita membawa suatu kata ke daerah lain kadang bisa salah persepsi. Bahkan satu daerah pun bisa juga salah kalau kita salah memahaminya gitu. Jadi yang saya bilang bahwa namanya barongko, saya pikir ko tuh kasar karena ke saya, maka ke beliau biar sopan, barongki. Ternyata emang makanan barongko. Seperti itulah kira-kira. Jadi makanan yang aku suka kuliner dari Sulawesi itu kaya akan kuliner. Bagi yang belum tahu, cari sendiri lah ya, apa itu barongko, bukan barongki. Biar nggak salah persepsi. Berarti kalau merokok jadi meroki. Kita merokok itu untuk yang lebih muda, lebih tua meroki tidak. Terus merokok tetap merokok. Merokok itu tidak baik. Ya, maka berhentilah merokok. Ya. Ngapain merokok? Karena tidak baik. Ya, maka harus berhenti merokok. Ya, berhenti merokok. Sedikit lagi berhenti merokok tuh mau habis. Mas banyak om. Oh iya. Itu berjajar tuh di depan tuh. Oh ini bukan sponsor nih ya? Ini bukan sponsor ya. Cuman kalau mau masuk ya alhamdulillah. Kita selalu terbuka demi pembangunan yang lebih baik lagi.